Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Kusuma Putri. Saya merupakan mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Moh Khalid Wardi, MHI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai qiyas. Yang pertama yaitu pengertian qiyas. Apa itu qiyas? Secara etimologi, kata qiyas berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut istilah, menurut ahli usul fiqh, qiyas adalah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Oleh karena itu, apabila nas telah menjelaskan ketentuan hukum sesuatu persoalan dan di dalamnya ada ilat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru yang ilatnya sama dengan yang dijelaskan oleh nas, maka keduanya berlaku hukum yang sama. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertautan antar keduanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun-rukun qiyas. Qiyas baru bisa dianggap sah apabila rukun-rukunnya lengkap. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada 4, yaitu yang pertama, asal, atau biasa disebut sebagai pokok tempat mengkiaskan sesuatu, yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Asal disebut juga al-makis alaih, atau tempat mengkiaskan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u atau cabang dengan jalan qiyas. Misalnya, hukum haram khomer yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu far'u atau cabang, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam Al-Quran, sunnah ataupun ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Misalnya, minuman keras whisky. Kemudian yang keempat yaitu illat. Rukun yang satu ini merupakan inti yang paling penting bagi praktek qiyas, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. Illat menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan, sedangkan illat menurut istilah berarti seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa illat adalah sesuatu sifat yang konkret dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari umat manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas aula, yaitu apabila illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata atau uf kepada kedua orang tua, sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Illatnya adalah menyakiti perasaan orang tua. Lalu, bagaimana hukum memukul orang tua? Dari peristiwa nyata bahwa perasaan orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibandingkan dengan ucapan atau uf yang diucapkan anaknya kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu ada qiyas musawi. Apabila illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contohnya yaitu menjual harta anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Illatnya adalah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10. Yang ketiga yaitu ada qiyas dilalah, yaitu apabila illat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contohnya, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat. Illatnya sama-sama berkembang dan bertambah. Yang keempat yaitu ada qiyas syabah, qiyas yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal, lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaan dengannya. Contohnya, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain
dalam hal ganti rugi. Ia dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama anak Adam, dan dikiaskan pula dengan harta benda karena merupakan harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan, bahkan diwakafkan. Yang kelima yaitu kias adwan atau kias adna, yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asol untuk mendapatkan hukum yang sama. Contohnya, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya, dengan ilat berbangga-bangga. Kemudian dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibandingkan dengan yang terdapat pada asol, dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kias aulawi, kias musawi, dan kias adna. Selanjutnya, apabila dilihat dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum, kias dibagi menjadi 2 macam, yaitu kias jali dan kias khofi. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal, atau nas tidak menetapkan ilatnya, tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu. Contohnya, mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Sedangkan kias khofi adalah kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Contohnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan benda berat, bahan berat, dengan pembunuhan menggunakan benda tajam atau bahan yang tajam. Kemudian apabila dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokoknya, kias dibagi menjadi 2 bagian pula, yaitu kias makna dan kias sibhi. Kias makna adalah kias yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu. Hal ini dikarenakan makna dan tujuan hukum cabang sudah cukup dalam kandungan hukum pokoknya. Oleh karena itu, korelasi antara keduanya sangat jelas dan tegas. Misalnya, mengkiaskan memukul orang tua kepada perkataan atau uf seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Sedangkan kias sibhi adalah kias yang faroknya dapat dikiaskan kepada 2 asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan farok. Seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda karena sama-sama hak milik. Dalam hal ini, budak dikiaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan orang merdeka. Sebagaimana harta budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kias. Terima kasih atas perhatiannya, mohon koreksinya jika terdapat kekeliruan. Saya Della Kusuma Putri, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.